Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyela Masna Muslimawati, NPM 140310170025. Pada mata kuliah Fisika Statistik ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari statistik Fermi-Dirac pada electric double layer atau EDL. Pertama-tama ada pendahuluan. Yang mendasari aplikasi ini adalah nanomaterial. Nanomaterial ini telah kita ketahui bahwa memiliki dimensi 1 dan 100 nanometer. Pada skala ini telah dimanfaatkan dalam berbagai efek kuantum. Salah satunya yaitu perangkat penyimpanan energi dalam nanokapasitor. Nah, mekanisme utama perangkat penyimpanan energi nanokapasitor ini adalah EDL atau Electric Double Layer. Di sini lapisan difusi dari muatan elektron, biasanya elektrolit, diabsorpsi ke permukaan yang bermuatan berlawanan. Dalam kesetimbangan termodinamika, gaya elektrostatis seimbang dengan efek difusi, menghasilkan akumulasi, kontraksi, dan menipisnya koaksi bermuatan serupa di permukaan. Untuk model kapasitor dengan partikel kuantum dapat dibatasi oleh statistik Fermi-Dirac. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana statistik Fermi-Dirac terhadap partikel kuantum yang ada pada EDL ini, kita sebaiknya mengetahui bagaimana statistik Fermi-Dirac tersebut. Nah, di sini ada rumus yang menunjukkan fungsi dari Fermi-Dirac, bahwa Fe. Nah, Fe ini dia menunjukkan probabilitas itu dalam Fermi-Dirac memiliki energi, dan Ef adalah temperatur, sehingga kita dapat simpulkan bahwa Fermi-Dirac ini sangat dipengaruhi oleh temperatur. Nah, statistik Fermi-Dirac menggambarkan distribusi energi dari gas yang tidak berinteraksi atau lemah, dari partikel identik atau yang sekarang disebut fermion, misalnya neutrino, elektron, quark, proton, neutron, dan lain-lain, yang mematuhi prinsip pengecualian Pauli. Nah, adapun aplikasi dari Fermi-Dirac ini adalah beberapa telah diterapkan dalam pengembangan teori medan kuantum untuk sistem partikel, khususnya menuju kondensasi, fisika materi, dan fisika partikel. Statistik ini memiliki banyak penerapan atau terkait lainnya dalam mekanika statistik, atau fisika nuklir, atau fisika plasma, astrofisika, dan aplikasi lainnya. Selanjutnya, perlu kita ketahui juga mengenai electric double layer itu sendiri, di mana electric double layer adalah hasil dari variasi potensial listrik di dekat permukaan, dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku koloid dan permukaan lain yang bersentuhan dengan larutan atau konduktor ion pada keadaan padat. Di sini ada gambar di sebelah kiri di atas, itu ada gambar skema double layer in liquid at contact with negative charge solid, menunjukkan pengertian dari electric double layer itu sendiri, di mana pembagiannya itu dia berada pada di atas solid surface dan di antara blok liquidnya. Kemudian untuk pembentukan electric double layer itu sendiri diasumsikan seluruhnya didominasi oleh adsorpsi ion dan redistribusi. Beberapa teori tentang electric double layer ini atau lapisan ganda listrik ini telah dikemukakan oleh Helmholtz, Guy Chapman, dan Stern. Nah, teori Helmholtz mengemukakan bahwa akan terjadi potensial penetralan muatan di permukaan logam dengan muatan pada larutan, serta beda potensial akan berkurang dengan bertambahnya jarak dari permukaan logam.
Sedangkan untuk teori Guy-Chapman, dia mengemukakan bahwa potensial di permukaan logam dipengaruhi oleh ion yang berada di permukaan dan ion yang memiliki pemuatan berbeda yang ada pada larutan, serta semakin jauh jarak dari permukaan maka konsentrasi akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan adanya difusi muatan melalui diffuse double layer. Kemudian ada juga teori Stern. Dia mengemukakan bahwa ion-ion yang hanya berada pada jarak berbeda nanometer dari permukaan logam itu atau tidak menempel, yang juga mengasumsikan bahwa ion-ion dapat diserap di sebuah lapisan yang disebut Stern layer. Kemudian nilai potensial akan menurun secara linear pada Stern layer yang akan menurun secara eksponensial diffusion layer. Pada gambar di bawah di kanan kita lihat di sini ada bagaimana cara pembentukan electric double itu sendiri. Pada poin A dan B itu merupakan bagaimana kondisi elektron ketika memasuki virgin surface. Kemudian setelah memasuki virgin surface-nya, ion-ion bermuatan sehingga membentuk diffuse layer dan Stern layer. Setelah dijelaskan tadi teori tentang diffuse layer dan Stern layer, sehingga dibentuklah electric double layer. Setelah kita mereview apa itu statistik Fermi-Dirac dan apa itu electric double layer. Nah, di sini akan menjelaskan bagaimana pengaplikasian statistik Fermi-Dirac pada model kapasitor dengan partikel kuantum, di mana model kapasitor ini menggunakan cara kerja electric double layer. Nah, sebelum kita memasuki ke keadaan awal, kita juga di sini mengasumsikan bahwa dua besar permukaan planar dan paralel terletak di X sama dengan 0 dan X sama dengan D. Setiap permukaan bermuatan positif terdistribusi seragam dengan permukaan densitas muatan tau lebih dari 0. Permukaan tunggal jenis fermion bermuatan negatif itu terbatas sehingga listrik pada keseluruhan sistem bersifat netral. Generalisasi untuk bermuatan positif partikel dan permukaan bermuatan negatif sangatlah mudah. Kemudian sehingga kondisi energi yang tersedia pada kondisi ini tersirat pada statistik Fermi-Dirac. Nah, untuk penjelasannya yaitu dapat kita lihat pada slide berikut. Keadaan ini berawal dari probabilitas Pn. Nah, seperti yang persamaan yang ada pada slide, di mana bisa kita lihat mu di sini adalah tingkat Fermi dan Kb adalah konstanta Boltzmann dan T adalah suhu absolut. Sehingga dilanjutkan perlu kita ingat juga bahwa interaksi Coulomb langsung antara partikel sengaja dihilangkan karena interaksi Fermi-Dirac setiap partikel terbatas pada 3 dimensi yang tak terbatas. Nah, potensi kuadrat sehingga tingkat energi diperoleh sebagai berikut, di mana H adalah konstanta Planck, M adalah massa partikel, dan L adalah perluasan sumur potensial. Selanjutnya, karena akan ada banyak partikel pada sistem, maka kita asumsikan energi terletak berdekatan pada rata-rata statistik, sehingga dapat diperoleh dari pengintegralan pada persamaan berikut, yaitu persamaan ini. Nah, pada persamaan ini kemudian dengan rata-rata energi seperti pada persamaan ini. Selanjutnya, pada batas suhu rendah pada saat T mendekati 0, hanya energi terendah
hingga tingkat Fermi ditempati. Dalam batas suhu rendah ini tidak ada pengaruh entropi karena F sama dengan ini maksudnya topi minus TS, dan menghitung energi bebas Helmholtz akibat Fermi Dirac. Fungsi dari kendala simetri pada elektron ini dapat kita lihat pada fungsi ini. Kemudian mengintegrasikan seluruh celah antara permukaan bermuatan D. Jadi seperti ini. Nah, di mana kepadatan volume partikel atau yaitu adalah Nx sama dengan N itu entropi per A do X, dan A adalah luas area plat yang diisi. Setelah kita menghasilkan persamaan fungsi kendala simetri Fermi Dirac seperti pada persamaan sebelumnya, kita juga meninjau bahwa permukaan partikel menciptakan medan listrik dengan rata-rata elektrostatik energi. Seperti untuk secara matematisnya kita dapat lihat seperti pada persamaan ini, di mana Ex adalah besarnya medan listrik dan epsilon 0 adalah vakum. Medan listrik hanya memiliki komponen X karena simetri planar. Nah, kita asumsikan listrik medan tidak memiliki pengaruh langsung pada fungsi gelombang elektron. Karena itu, total energi bebas adalah penjumlahan antara fungsi kendala simetri Fermi Dirac ditambah fungsi elektrostatik energi, seperti pada persamaan ini. Pada gambar berikut merupakan skema model dengan sistem koordinat yang ditentukan. Nah, di sini permukaan yang bermuatan YZ sangat besar. Kita bisa lihat. Permukaan yang bermuatan YZ sangat besar, dan pada simetri planar digunakan permukaan pada dimensi X. Di sini tau adalah densitas muatan permukaan, dan D adalah jarak antar permukaan, dan A adalah area permukaan. Pada gambar ini dilakukan perbandingan bahwa kepadatan partikel pada Nx untuk K sama dengan 5. Itu kerapatan partikel maksimum tidak ada di sekitar permukaan yang terisi langsung. Selanjutnya, untuk mendapatkan keseimbangan termodinamika, F diminimalkan sehubungan dengan fungsi yang tidak diketahui Nx dan Ex. Kendalanya ada pada validitas hukum Gauss seperti yang ditunjukkan pada persamaan ini. Kemudian di sini juga ada keterangan notasi. Keterangan notasi ini digunakan untuk memberikan kemudahan pada penurunan rumusnya. Untuk itu dapat dihasilkan konstanta normalisasi yang ada pada persamaan ini. Selanjutnya pada fungsi Lagrange digunakan untuk kerapatan partikel tanpa dimensi Nx dan medan listrik rata-rata berdimensi Ex dalam sistem dapat berasal dari persamaan ini. Nah, di sini lambda X dan lambda topi adalah pengganda Lagrangian. Untuk memastikan validitas hukum Gauss, konstanta tanpa dimensi alfa adalah seperti pada berikut. Mempertimbangkan relasi Ex sama dengan minus D gamma per dx. Persamaan Euler-Lagrange memberikan persamaan untuk potensial listrik di ruang hampa di antara permukaan. Nah, pada persamaan ini beta adalah konstanta yang terkait dengan alfa, di mana beta
dapat dilihat pada ini persamaan berikut, sehingga menghasilkan persamaan ini. Kemudian pada sistem simetri diketahui medan listriknya itu sama dengan 0, maka menghasilkan persamaan ini. Maka diketahui seperti ini. Selanjutnya untuk potensial listrik yang konstan, maka diketahui syarat ini, dan syarat lainnya berkaitan dengan netralisasi pada penggunaan konstanta normalisasi, yaitu maka diperolehlah syarat ini. Setelah menginstitusi persyaratan ini, maka diketahui persamaan ini. Nah, persamaan ini digunakan untuk memperkenalkan variabel dan menentukan koefisien dari kondisi batas, sehingga dihasilkanlah potensial listrik dengan persamaan ini. Pada slide ini menunjukkan distribusi partikel yang sesuai Nx dan energi bebas Helmholtz. Pada gambar A ditunjukkan grafik di mana ruang fase d tau dari solusi distribusi partikel. Tanda panah menunjukkan isohypse produk konstan tau dan d, di mana k adalah konstan. Dari A ke D, densitas partikel berubah terus-menerus. Pada titik A, K sama dengan 1, dan pada titik D, K sama dengan 2pi. Isohypse menandai transisi konsentrasi partikel yang terbesar di permukaan. Kemudian pada bagian B, merupakan distribusi kepadatan partikel Nx. Untuk titik A sampai D, dari ruang fase, kepadatan muatan permukaan berada pada keadaan konstan T0 sama dengan 51 μc per m kuadrat. Sementara jarak D adalah permukaan meningkat dari 1 nanometer ke 2,6 nanometer. Pada gambar C, merupakan energi bebas Helmholtz di sepanjang isohypse yang berfungsi sebagai hukum daya, bergantung pada D dan tau. Kemudian untuk gambar D menunjukkan energi bebas Helmholtz sepanjang muatan permukaan konstan tau 0 sama dengan 51 μc per m kuadrat. Titik A sampai D disesuaikan dengan ruang fase. Nah, pada gambar ini garis putus-putus menunjukkan energi bebas Helmholtz pada parameter identik untuk solusi asli. Energi bebas memiliki minimum lokal 0,58 H0. Setelah diperoleh nilai-nilai pada grafik tersebut, kita dapat memperoleh nilai tau D pangkat 5 sama dengan seperti berikut. Kemudian potensial listrik paling tinggi di sekitarnya plat yang terisi, tempat elektron menumpuk karena pemilihan elektrostatik dan kemudian menurun menuju permukaan. Di medan listrik adalah 0. Di sini berlaku prinsip pengecualian Pauli, di mana dia mencegah elektron untuk sepenuhnya kondensasi pada kedua permukaan, sehingga dipaksa menjadi energi tingkat tinggi atau lebih jauh dari permukaan yang diisi. Nah, di sini berkaitan pada gambar ini yang B, di mana angka densitas mengasumsikan bentuk parabola dengan konsentrasi 0 dalam tengah. Nah, pada D berubah, tetapi pada batas tau mendekati 0, itu batas distribusi partikel menunjukkan di mana dalam batas tau kecil partikel-partikel cenderung terdistribusi secara merata di antara permukaan. Distribusi yang tidak sama ini mengisyaratkan keseimbangan awal dan yang lebih tinggi energi dari solusi baru, seperti yang dicantumkan pada kepadatan partikel yang lebih besar pada keadaan energi yang lebih tinggi. Nah, energi bebas Helmholtz persatuan luas dari sistem pada nilai yang diberikan
D dan TO dievaluasi sebagai secara matematis dapat diintegrasikan. Kemudian energi bebas Helmholtz persatuan luas seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat diintegrasikan menjadi persamaan berikut. Kemudian energi bebas dinormalisasi dengan F0 sehingga ketika kepadatan energi kapasitor dalam ruang hampa akan dinormalisasikan dengan F0 ini. Energi bebas memiliki minimum lokal dalam ruang fase ketika D dan TO dalam proporsi sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil berikut, dan pada awalnya energi berkurang sehingga mencapai minimum lokal sekitar D sama dengan 2,34 nanometer. Jarak penurunan energi bebas bersifat intuitif, bukan hanya karena pemilihan bidang pada jarak yang lebih jauh, tetapi karena fungsi dari simetri Fermi-Dirac signifikan sangat mendatar dengan banyak ruang yang tersedia untuk fermion. Selanjutnya, formulasi mekanis kuantum menyeratkan implisit korelasi antara fermion dan partikelnya itu berkorelasi kuat dengan prinsip eksklusi Pauli. Setelah dimasukkannya interaksi Coulomb, maka terbentuklah batas dari statistik Fermi-Dirac. Di sini kita simpulkan bahwa di sini menghasilkan solusi baru untuk model kapasitor dengan partikel kuantum yang dibatasi statistik Fermi-Dirac. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.